kami melaporkan 4 oknum sekaligus karena di akte yang bersangkutan ya itu tertera 4 orang. Nah, maksud kami adalah ke depan biar jangan seperti inilah. Kami di sini pemerintah desa ada, desa dinas, kemudian juga teman-teman dari kelompok yang secara turun-temurun sudah ada dari tahun 87, itu kan sudah berjalan dengan baik membangun sistem. Nah, kemudian kalau misalnya ada masyarakat luar yang ingin berusaha, ya tentunya harus turun lah. Minta izin dulu bagaimana aturan yang ada di sini, jangan seenak gue untuk membuat aturan, apalagi dia sangat pede sekali berbicara bahwa Kemenkumham dan notaris itu menjadi mutlak untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan laut. Dan perlu kami sampaikan bahwa laut itu kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 itu sudah kewenangannya dijatuhkan kepada provinsi, bukan kabupaten lagi. Ya, meresahkan seperti yang saya sampaikan bahwa dengan dia memberikan harga ke wisatawan itu dengan cara sangat rendah, kemudian tidak memperhatikan kenyamanan, ada brosurnya sebenarnya itu memberikan paket misalnya 120.000 ya, 120.000 satu paket. Jadi paket itu ada dolphin, snorkeling, kemudian ada plankton itu 120.000. Sedangkan yang kita sepakati di pemerintah adalah 100.000. Nah, tentu ini meresahkan kan. Jadi ada antrastit dari wisatawan terhadap pengelolaan kita. Ini citranya nanti kita rusak di Kalibuku. Citra Lopina pun rusak karena ternyata orang-orang begini tidak bisa ditindak. Kita udah bertindak, tapi ya memang orangnya tidak mengerti begitu. Ya mau tidak mau kita akan lanjutkan ke jalur hukum. Terkait dengan keberadaan daripada kelompok nelayan bentukan baru dengan nama kelompok Baliku Mullah Rejeki yang diketuai oleh Komang Yoga. Nah, dengan dasar itu, karena adanya kelompok itu akhirnya penolakan terjadi di kelompok yang ada di wilayah desa Kalibuku. Itu bermula dari saudara Komang Yoga melakukan aktivitas di luar daripada kelompok-kelompok yang ada di wilayah desa Pamekasan, di wilayah Banjar Dinas Kalibuku, sewewidangan desa adat Kalibuku. Dasarnya adalah kami di desa Kalibuku ini sudah ada perdes dan juga peraram desa adat terkait dengan wilayah, batas-batas wilayah yang bisa dipergunakan untuk aktivitas menambatkan daripada sampan-sampan yang untuk beraktivitas melakukan aktivitas setiap hari untuk mengangkut wisatawan-wisatawan yang ada. Kelompok yang baru ini mohon maaf tanpa pemberitahuan, tanpa pelaporan ataupun tanpa dukungan dari kami sebagai aparat desa yang di bawah, tidak pernah ada pemberitahuan adanya pembentukan kelompok baru. Nah, akan tetapi dengan saudara Yoga merasa dia sudah mempunyai kelompok baru, dengan sedikit memaksakan kehendak untuk melakukan aktivitas di wilayah kami. Itu terjadi dari kurang lebih November-Desember 2023. Itu saudara Yoga melakukan aktivitas tanpa ada surat ataupun dokumen ataupun masuk di kelompok-kelompok kami. Akan tetapi protes-protes kami diabaikan oleh saudara Yoga dan selalu menempatkan booth-nya di areal atau wilayah yang kami sudah tuangkan dalam peraram desa adat dan juga perdes desa administrasi untuk kawasan yang terbebas dari semua aktivitas itu sendiri. Anggaran sesuai dengan ART yang kami miliki di wilayah atau di kelompok kami lewat Pokmaswas itu ada aturan-aturannya. Satu, kelengkapan keselamatan daripada passenger ataupun muatan itu wajib dilakukan. Yang kedua, batas maksimal untuk muat barang itu juga harus ada ketentuannya, maksimal 6 orang. Akan tetapi, dan juga harga
yang disepakati oleh kami sebagai kelompok, karena kami itu ada banyak kelompok dan kesepakatan itu tak terjadi. Itu sering dilanggar oleh saudara. Gimana maksudnya pelanggaran yang dilakukan itu? Pelanggarannya dia, satu, mengangkut muatan melebihi dari kapasitas muat yang kita sepakati, yang ketentuannya yang sudah ada, yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di kelompok Kopassus itu sendiri. Yang kedua, harga yang dia sepakati itu di bawah daripada harga ketentuan yang sudah kita sepakati. Yang ketiga, pelanggarnya menempatkan boothnya itu di wilayah yang sudah disepakati lewat Perarem, desa adat, dan juga dari Perdes peraturan desa terkait dengan wilayah sentral yang dipakai untuk zona daripada terbebas dari semua aktivitas itu sendiri. Itu hal-hal yang dilanggar oleh saudara Kemang Yoga. Mengenai perkumpulan kan diatur dalam KUA Perdata. Jadi setiap orang bebas untuk membuat namanya perkumpulan, ya komunitas kan kita dibebaskan ya. Nah itu memang persyaratannya memang tanpa izin itu Pak. Jadi Ini kan tentang usaha Bu, tentang usaha. bukan, ini tentang profesi Pak, bukan usaha. Jadi di situ jelas di dalam akte, mungkin Bapak bisa baca, bukan usahanya, tapi profesi nelayannya gitu. Jadi ini mengenai perkumpulan profesi. Kalau usaha itu pun kan orang bebas membuat usaha, tapi nanti untuk operasinya pun harus butuh izin kan gitu. Tapi karena ini perkumpulan profesi Pak gitu, bukan izin usaha. Jadi mereka itu menerangkan, kita dari keterangan aja Pak yang membuat akte itu menerangkan bahwa dia punya perkumpulan profesi. Jadi boleh didirikan lebih dari 2 orang. Di antaranya memang ada pengurusnya. Mereka sudah melengkapi Pak KTP, NPWP yang dibutuhkan. Dan untuk SK-nya itu perkumpulan, surat keputusan Kementerian Hukum sudah ada. Itu bukan usaha, jadi beda. Ya. Dan Ibu sendiri tahu bahwa si pembuat akte niki adalah seorang nelayan. Ya, menurut keterangannya dia. Kalau saya kan kalau materialnya notaris kan tidak sampai di situ kan itu. Saya seorang nelayan, saya membuat perkumpulan mengenai profesi nelayan dan juga pariwisata itu gitu. Berarti jadi di situ tidak secara jelas, spesifik ya mempertanyakan. Itu jelas anggotanya harus yang berprofesi. Itu sih intinya seperti itu. Oke. Itu sih. Artinya Ibu hanya menerbitkan surat akte notaris tersebut atas dasar apa yang dia katakan. Dia terangkan. Berarti Memang akte notaris semuanya seperti itu Pak.